وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Kaifa Amalahum, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah, bab tentang ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'as sighar, yaitu bagaimana interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak kecil, yang dengannya akan terlihat bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelembutannya kepada para anak-anak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuda'ibuhum wa yulatifuhum. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermain-main dan berlemah lembut kepada anak-anak. An Ummi Khalidin binti Khalidin radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Khalid bintu Khalid radhiyallahu anha berkata, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thiyabin fiha khamisatun sauda. Telah didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa pakaian dari kain wol yang ada warna hitamnya. Faqala, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man tarawna naksuha hadhil khamisata, siapa yang kalian pandang layak untuk dipakaikan kain ini. Fa'askatal qaum, lalu kemudian orang-orang pada diam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan hal ini. Siapa kira-kira yang cocok diberikan kain ini atau pakaian ini? Karena orang-orang pada diam, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "U'tuni bi ummi Khalid." Datangkan padaku Ummu Khalid. Fa'utiya bin Nabi, fa'utiya bi an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ummu Khalid, saya pun didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'albasaniha biyadihi. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakaikan saya kain tersebut atau pakaian tersebut dengan tangannya. Faja'ala yanzuru ila alamil khamisa wa yushiru biyadihi ilayya. Lalu kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan garis-garis yang ada pada kain tersebut. Wa yushiru biyadihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat, menunjuk dengan tangannya, ilayya, kepadaku. Wa yaqul, sambil berkata, ya Umma Khalid hada sunnah, ya Umma Khalid hada sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Ummu Khalid, ini bagus. Wahai Ummu Khalid, ini bagus. Namun jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana bentuk main-mainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Khalid, seorang wanita yang masih kecil ini. Maka disebutkan bahwa sunnah ini adalah bahasa
Habasya, ya, bahasa Ethiopia. Dikarenakan disebutkan kana Ummu Khalid ma ahliha fi hijratil Habasya, bahwa Ummu Khalid ini dia pernah hijrah ke Habasya bersama keluarganya. Ya, tentu dengan itu dia mengerti bahasa Habasya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falidzalika da'abaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bilisani ahli al-Habasya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengajak dia untuk berbahasa Habasya. Jadi Nabi dengan satu kata menggunakan bahasa Habasya. Ini di antara bentuk ya interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak kecil ya, yang karena dia paham bahasa Habasya maka dipakailah satu kata bahasa Habasya. Sama dengan kita ketika kita menemukan seseorang ya, lalu kemudian kita berbahasa padanya dengan bahasa daerahnya ya, mungkin sambil tersenyum-senyum dengan menggunakan bahasa itu ya, salah satu bentuk candaan gitu, dengan menggunakan bahasa yang dia paham ya, yang dia paham. Sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya abli wa akhliki, yang artinya ya, semoga kamu berumur panjang. Semoga kamu berumur panjang, karena itu biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan doa itu ketika menghadiahkan kepada seseorang pakaian. Maka dalam hadis ini ya, para ulama menjadikan sebagai dalil bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan anak kecil. Lalu kenapa pula Ummu Khalid yang dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata para ulama bahwa ya, memuliakan seorang anak sama dengan memuliakan orang tuanya. Ya. Sama dengan memuliakan orang tuanya. Ya, karena orang tuanya ini adalah termasuk sahabat yang pertama masuk Islam dan mendapatkan siksaan dari orang-orang Quraisy di Mekah, lalu kemudian dia meninggalkan kota Makkah hijrah ke Habasya, sehingga layak dia untuk mendapatkan keutamaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun bukan secara langsung, tapi anaknya yang dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini, hadis ini ya, diriwayatkan langsung oleh Ummu Khalid, menunjukkan bahwa Ummu Khalid sangat terkesan dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukannya, karena dia masih anak kecil. Tapi kemudian hari dia menceritakan ya, bagaimana kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya ya, dengan memberikan hadiah pakaian. Kemudian Rasulullah sendiri yang memakaikan pakaian itu padanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memujinya ya setelah memakai pakaian tersebut, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan bahasa Habasyah kepadanya ya, dengan tujuan untuk tentu menghibur daripada anak tersebut. Kemudian berikutnya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yula'ibu Zainab binta Ummi Salamah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermain-main dengan Zainab bintu Ummi Salamah. Wa yaqul, dan berkata, ya Zuwainib miraran. Jadi dipanggil dia dengan tasgir, Zainab, ya, wahai Zainab yang kecil, wahai Zainab yang kecil. Ya. Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim, ya, mengomentari hadis ini, wa qad dakhalat alaihi wa huwa yaktasil. Ya. Zainab ini masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mandi. Fa nadaha fi wajhiha, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, percikan air di mukanya. Falam yazal
ma'asyababi fi wajhiha hatta kaburat. Maka kemudian wajahnya Zainab ini selalu muda hingga dia tua, mukanya masih awet muda setelah dia dipercikkan air mukanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa bermain-main dengan anak kecil. Ya, ini adalah putri dari Ummu Salamah, dan Ummu Salamah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu bahwa Ummu Salamah membawa beberapa anak, setelah Abu Salamah meninggal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Maka anak-anak Ummu Salamah ini biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermain-main dengannya. Dan juga ada Amr atau Umar bin Abi Salamah, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan bersamanya, lalu kemudian Rasulullah mengajarinya adab-adab makan. Jadi Rasulullah SAW sangat biasa dengan berinteraksi dengan anak-anak. Beliau tidak menjaga jarak sehingga anak-anak itu takut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, wa qad waqafa baina yadayhi dzata marratin Mahmud ibn Rabi'. Lalu diceritakan bahwa suatu hari berdiri Mahmud bin Rabi' di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 5 sinin. Yang ketika itu dia adalah seorang anak yang berumur 5 tahun. Famajja fi wajhihi mujjatan min ma'in min dalwin yumazihuhu biha. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemburkan air ke mukanya, yang air itu diambil dari ember. Tujuannya adalah untuk bermain-main dengan Mahmud bin Rabi'. Jadi siram-siram air, sembur-sembur air di muka gitu. Maka dengan itu Mahmud bin Rabi' ingat bahwa dulu saya di masa kecil saya pernah bermain-main dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyemburkan air di muka saya. Tentu hal itu dilakukan bukan untuk menyakiti atau untuk menghinakan anak tersebut, tapi dilakukan adalah dalam bentuk atau dengan tujuan untuk bercanda-canda, bermain-main dengan anak tersebut. Disebutkan an Mahmud ibn Rabi' qala, dari Mahmud bin Rabi' berkata. Jadi Mahmud bin Rabi' yang menceritakannya. Alaqtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam mujjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu 5 sinin min dalwin. Aku ingat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyemburkan air ke mukaku yang ketika itu saya berumur sekitar 5 tahun. Min dalwin, yang beliau ambil dari sebuah ember. Jadi umur 5 tahun kejadian itu, Mahmud bin Rabi' masih ingat kenangan itu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa biasanya sesuatu yang terjadi di masa kecil lalu kemudian masih teringat sampai besar, sampai dewasa, itu sesuatu yang sangat terkesan gitu. Kalau enggak terkesan, lupalah dia. Sama dengan kita, ketika kita masih berumur 5 tahun, banyak hal yang telah terjadi pada kita, tapi kita sudah lupakan. Kenapa kita lupakan? Karena enggak terkesan. Namun kalau terkesan, ya enggak akan terlupa, selalu diingat. Maka momen-momen ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semburkan air di wajahnya itu berarti sangat terkesan, sangat senang dia, sehingga dia tidak bisa melupakan kejadian itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian di kemudian hari dia menceritakannya. Dia menceritakan hal tersebut ingin menjelaskan tentang bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak.
Kemudian fakana min barakati dzalika, dan kemudian keberkahan dari Rasulullah SAW ya, menyemburkan air di muka Mahmud bin Rabi' ini, annahu lamma kabura lam yabqa fi dhihnihi min dzikri ru'yatin nabi sallallahu alaihi wasallam illa tilkal mujja fa'udda biha minas sahaba. Ya. Dari keberkahannya ketika dia sudah besar, sudah tua, ya, masih saja teringat ya, dalam pikirannya kejadian tersebut bahwa Rasulullah pernah ya, menyemburkan air di mukanya yang dengannya dia dianggap sebagai sahabat. Dia dianggap sebagai sahabat ya, karena dia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun umurnya masih kecil. Ya, dan itu adalah sebuah kemuliaan. Sebuah kemuliaan ketika seseorang masuk dalam daftar sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sempat dia ingat. Ya, akhirnya dia dijadikan sebagai sahabat. Kalau enggak dia ingat, apa pernah enggak kamu ketemu sama Nabi? Enggak ingat saya. Enggak bisa dianggap dia sebagai seorang sahabat. Enggak masuk dia daftar sebagai seorang sahabat. Tapi karena dia ingat kejadian itu, ya, lalu kemudian dia ceritakan, ya, maka dengan cerita itu tercatatlah dia sebagai seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang dia itu berupaya keras ingin bertemu dengan Rasulullah dengan tujuan dia tercatat sebagai seorang sahabat. Ya. Seperti kisah yang datang dari Yaman, yang siapa nama yang dia itu sangat berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya, ya. Siapa? Uwais Al-Qarani. Kan dia berupaya keras datang ke Madinah ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika dia sampai di Madinah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berada di Madinah. Lalu kemudian pesan ibunya kalau sudah sampai sana balik. Rasulullah tak ada. Terpaksalah dia balik. Tak ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia tidak bisa tercatat sebagai seorang sahabat. Dia hanya bisa tercatat sebagai seorang tabi'in karena hanya bertemu dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan qala Ibnu Hajar, al-mujju huwa irsalul ma'i minal fam. Yang disebut dengan al-mujj yang dilakukan Rasulullah menyemburkan air, itu adalah menyemburkan air dari mulut. Jadi ambil air kemudian gitu di mukanya. Nah, dan itu adalah wala yusamma mujja illa idza in kana ala bu'din, ya. Dan dikatakan mujj itu ya menyemburkan air kalau dari jauh disemburkan, bukan dari dekat. Wa fa'alahu Nabi wa sallam Mahmud imma muda'abatan minhu aw liyubarika alaihi aw liyubariku alaihi biha kama kana dzalika min sya'nihi ma'a auladis sahaba. Rasulullah SAW melakukan hal itu kepada Mahmud. Mungkin saja itu dalam bentuk ya, bermain-main dengan seorang anak, atau Rasulullah SAW ingin ya, memberkahi daripada atau memberikan keberkahan kepada Mahmud, ya, sebagaimana ya, Rasulullah SAW biasa lakukan kepada anak-anak sahabat yang lainnya. Ya, kadang anak-anak sahabat itu Rasulullah SAW ludahi mukanya, ya. Tentu itu bukan untuk menghinakan ya, tapi dengan itu anak ini mendapatkan berkah ya, dari Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, ya. Sama dengan dipercikan air di mukanya, kemudian akhirnya mukanya itu selalu menjadi awet muda, ya. Yang kita sebutkan tadi yaitu di muka Zainab. Kemudian wa min dzalika aidan mula'abatuhu li tiflin fatim. Juga
ada yang lain bentuk main-mainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil, ya. Fatim yang baru saja selesai menyusui. Ya, berarti umurnya masih sangat kecil, sekitar 2 tahun lebih sedikit. Karena biasanya anak-anak berhenti dia menyusu itu setelah 2 tahun. Qala Anas ibnu Malik, berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhum, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling baik akhlaknya. Kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair. Kata Anas, saya punya adik yang namanya atau dia dipanggil dengan Abu Umair. Wa kana Fatiman, dan adalah dia itu baru saja berhenti menyusu, masih kecil. Wa kana idza jaa qala, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia datang ke rumah saya, ke rumah Ummu Sulaim, qala dia berkata, ya Aba Umair, madza fa'ala an-nughair? Wahai Abu Umair, apa yang terjadi pada burung kecilmu? Di mana Rasulullah SAW pernah datang, lalu kemudian Abu Umair yang anak kecil ini, dia punya burung kecil, dia main-main dengan itu, dia main. Kemudian Rasulullah SAW datang lagi, burungnya mati, burung itu mati, dia sedih. Maka Rasulullah SAW selalu ingatkan dia, kalau ketemu sama Abu Umair ini, wahai Abu Umair, gimana burung kecilmu gitu? Madza fa'ala an-nughair? An-nughair ta'irun kana yal'abu bihi. Disebut an-nughair ini adalah burung yang Abu Umair ini pernah bermain-main dengan burung tersebut. Maka ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW punya perhatian dengan anak kecil, dan kemudian setiap kali bertemu dengan Abu Umair, selalu Rasulullah SAW panggil dia dan tanyakan dan ingatkan dia dengan masa lalunya dulu ketika masih kecil, gimana burungmu, selalu diingatkan gimana burungmu, yang kecil itu. Ini adalah bentuk kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil. Ya mungkin kita tidak begitu penting untuk selalu mengulang-ulang kata itu, apa pula untungnya gitu kan. Tapi bagi anak-anak itu adalah sesuatu yang berkesan bagi dia, sehingga dan itu dia merasa diperhatikan, merasa disayangi, yang dia tidak akan pernah melupakan hingga dia tua, bahwa Rasulullah SAW dulu pernah memperlakukan saya dengan cara seperti itu. Min fawaidil hadis, dari faedah hadis ini, jawazu takniyati man lam yulad lahu, bolehnya seseorang untuk berkunyah walaupun belum punya anak, belum melahirkan anak. Karena Abu Umair ini kan masih kecil, disebutkan baru saja selesai menyusui, tapi namanya Abu Umair, tentu belum ada anaknya. Sama dengan Ummu Khalid. Ummu Khalid juga seorang wanita tadi, juga masih kecil, tapi dia sudah punya kunyah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan kunyahnya. Dengan itu sunnah hukumnya kita untuk berkunyah. Kemudian jawazul mizah fima laisa itsman, bolehnya seseorang untuk bercanda-canda selama hal itu bukan perbuatan dosa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terdapat canda-canda, namun Rasulullah kalau bercanda tetap tidak ada dosa di dalamnya. Beda dengan orang sekarang bercanda-canda keterlaluan, dan kadang-kadang dia
membuat cerita-cerita bohong dan seterusnya, ya, maka tentu di dalamnya terdapat perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang. Kemudian jawazu tasghiri ba'dil musammayat, bolehnya seseorang untuk mentasgir beberapa nama. Seperti tadi namanya Zainab, namun Nabi SAW panggil dia Zuwainib. Jadi mentasgir nama ini ada, namun ini hanya dalam bahasa Arab aja orang paham kalau mentasgir, ya, dengan beberapa tujuan. Salah satu di antara tujuannya adalah panggilan kasih sayang, ya, dengan mentasgir. Juga bisa bertujuan untuk menghinakan orang dengan mentasgir. Tapi tentu Rasulullah SAW dalam hal ini ketika panggil orang-orang dekatnya dengan tasgir, itu menunjukkan, ya, bentuk kasih sayang. Bentuk kasih sayang, panggilan-panggilan kasih sayang karena memang anak itu masih kecil. Kemudian berikutnya jawazu la'bis sabiyyi bil usfur. Ya. Bolehnya seorang anak itu bermain dengan burung kecil. Jadi ambil burung kemudian dia main-main dengan burung, itu hal yang dibolehkan. Karena Abu Umair bermain dengan burung-burung kecil, ya. Dan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tegur ketika dia bermain dengan burung. Atau bolehnya seseorang untuk pelihara burung, ya, dengan syarat burungnya dikasih makan, gitu. Jangan sampai dia, ya, di kandang tapi tak dikasih makan. Dan juga, ya, kalau pelihara burung, baiknya dia dikasih pasangan, biar dia nggak teriak-teriak terus. Kalau dipisah dengan pasangannya teriak-teriak terus dia. Dan kita tidak tahu bahasanya apa, gitu kan? Mana tahu bahasanya kawin, kita nggak tahu, gitu. Ya. Maka adalah hal yang baik ketika, ya, burung itu disamakan dengan pasangannya sehingga dia tidak tersiksa. Di mana kita tahu binatang itu dia punya nafsu, ya. Dia suka kawin dengan dengan burung yang lain. Maka jangan dia dipisahkan. Kemudian mulatafatus sibyani wa ta'nisuhum, ya. Dalam hadis ini, ya, terdapat kelembutan atau berlemah lembut kepada anak-anak kecil, ya. Jangan seseorang itu berlaku kasar, bermuka pelotot matanya gitu, ketemu anak-anak pelotot dia. Akhirnya anak-anak itu pada takut, lari dia, tidak mau mendekat padanya. Adapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru diajak dia untuk bermain sehingga anak itu pun, ya, merasa dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian bayanu makana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaihi min husnil khuluq wa karamis syama'ili wat tawadhu. Dalam kisah ini terdapat penjelasan tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu baik, ya. Juga bagaimana tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau dia untuk bermain-main dengan anak kecil. Tentu orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, ya, dihormati, ya, oleh semua manusia. Lalu kemudian dia mau bermain-main dengan anak kecil, itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Ya mungkin, ya, dia menganggap dirinya menjadi rendah kalau, ya, melakukan hal seperti itu. Kemudian ziaratul ahli, lianna Umma Sulaim walidatu Abi Umair hiya min maharimihi sallallahu alaihi wasallam. Ada sunnah untuk senantiasa mendatangi atau mengunjungi keluarga, ya. Kenapa? Karena Ummu Sulaim ini adalah mahram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga dia adalah keluarga dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sering datang ke rumah
Ummu Sulaim. Dengan beberapa riwayat bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah salat berjamaah di rumahnya Ummu Sulaim. Jadi ada banyak riwayat Rasulullah sering datang ke rumah Ummu Sulaim. Ketika ya, terjadi candaan Nabi SAW kepada Abu Umair, menunjukkan Nabi itu bukan cuma sekali datang. Ya, pertama datang, ya dia lihat burungnya, dia main dengan burung, ya kan? Datang lagi burungnya sudah mati gitu. Berarti ini yang kedua kalinya datang. Maka Rasulullah SAW tanya, wahai Abu Umair, bagaimana burungmu? Ya, karena sudah mati. Gitu. Berarti sudah berkali-kali Rasulullah SAW datang ke rumah Ummu Sulaim. Kemudian berikutnya, wa kana yudaibu Anas ibn Malik. Rasulullah SAW juga biasa bermain dengan Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, rubbama qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata padaku, ya dzal uzunaini, wahai yang punya dua telinga. Wahai yang punya dua telinga. Jadi enggak dipanggil dengan namanya ya Anas, tapi wahai yang punya dua telinga. Ya, yakni yumazihuhu, ya. Dengan tujuan adalah untuk mencandai Anas bin Malik. Ya. Wa hadzal qaul min jumlati muda'abatihi sallallahu alaihi wasallam wa lutfi akhlaqihi. Ya. Maka semua ucapan-ucapan ini ya adalah dianggap sebagai bentuk bermain-mainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak. Jadi itu bukanlah panggilan yang serius yang menjadikan anak-anak itu menjadi tegang, takut ya. Tapi itu dilakukan Rasulullah SAW supaya dia merasa dekat dengan anak-anak dan ya sahabat-sahabat yang kecil-kecil ini ya. Ketika diperlakukan seperti itu oleh Rasulullah SAW, lalu di kemudian hari dia cerita, ya. Dia cerita, artinya dia ingat dan dia terkesan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengannya. Kemudian berikutnya, wa min mula'abatihi lahum annahu kana yusabiqu bainahum. Di antara bentuk bermainnya Rasulullah SAW dengan anak-anak adalah Nabi ajak dia berlomba. Nabi ajak dia berlomba. Diceritakan kanan Nabi SAW yasuffu Abdullah wa Ubaidallah wa Quyatsiran. Nabi SAW pernah membaris Abdullah, kemudian Ubaidillah, kemudian Quyatsir, 3. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man sabaqa ilayya falahu kadza wa kadza. Siapa yang paling cepat sampai pada saya, maka dia akan mendapatkan ini dan itu dari saya. Jadi dipasang di sana 3 orang dia. Ayo, siapa yang paling cepat sampai pada saya? Maka anak ini pun kemudian berlomba berlari. Lalu disebutkan fayasbiquna ilai. Anak-anak ini pun kemudian berlari, lalu fayaqauna ala zahrihi wa sadrihi fayuqabbiluhum wa yalzamuhum. Lalu anak-anak ini pun ada yang sampai langsung di hadapan Nabi SAW di dadanya, peluk gitu. Ada yang sampai di bagian belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya hampir 3 anak ini bersamaan sampai kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah dipeluknya gitu. Lalu fayuqabbiluhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menciumi mereka itu. Ketika sampai Nabi peluk, Nabi ciumi anak-anak ini. Nah, ini menunjukkan betapa dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak. Dia memberikan sebagian waktunya ya kepada anak-anak. Dia tidak terus-terus berdakwah saja ya. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar saja. Ada juga saat-saatnya dia ya bermain-main dengan anak-anak ya. Maka dengannya anak-anak ini pun ya terkesan dan sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Demikian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan terkait tentang bagaimana Rasulullah ya, berinteraksi dengan anak kecil, yang intinya Rasulullah itu dekat dengan anak kecil dan sangat lemah lembut kepada mereka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.